Hai semua, melanjutkan cerita Soul Land. Jangan lupa subscribe. Uji coba tingkat pertama selesai. Menemani Sagot dalam menyelesaikan warisan, hadiah superposisi dirilis, memberi penghargaan 10 peringkat kekuatan roh, meningkatkan semua budidaya cincin roh hingga 20.000 tahun. 3 cincin roh yang diberikan dewa. Syok ketika suara ini sampai di telinga Xiao, dia hanya merasa kaget. Bukan hanya karena kultivasinya naik, tetapi pada saat yang sama juga syok pada Tang San yang seluruhnya ditutupi dengan baju besi biru kemasan. 8 sayap terbentang di belakangnya menampilkan kekuatan yang tak tertandingi. Sementara keduanya adalah uji coba tingkat pertama. Peningkatan Xiao jelas tingkat yang lebih tinggi dari uji coba 7 tingkat pertama Ning Rongrong. Ini bukan hanya karena dan pada saat yang sama, Dai Mubai dan yang lainnya juga mendengar suara, membantu warisan Sagot, memberi hadiah kepada satu dewa cincin roh yang diberikan. Bahkan, manfaat yang diperoleh Shrek Six Devils bukan hanya ini. Sama seperti Tang San mengangkat Sagot Ridan dan menyelesaikan warisan Sagot dengan melonjaknya cahaya biru keemasan di langit. Pintu kemasan cahaya yang telah mereka jaga juga berubah menjadi biru kemasan. 6 baris tembakan cahaya biru keemasan menyebar mengalir ke masing-masing. Ini bukan kekuatan yang diberikan Tang San kepada mereka, melainkan kekuatan surgawi Sagot yang tersisa yang menyebar setelah Tang San menyerap sebagian besar darinya begitu warisan Sagot selesai. Bagi Tang San sedikit kekuatan suci ini bukanlah apa-apa, tetapi bagi Shrek 6 setan itu adalah kekuatan setingkat dewa sejati. Kekuatan roh semua orang dengan cepat naik di bawah pengaruh kekuatan ini, denyut dari mereka meningkat beberapa kali lipat. Perasaan semacam itu dari kekuatan surgawi yang berlimpah, benar-benar terlalu indah. Segalanya berubah menjadi tidak nyata, dan semua energi yang terkandung di dunia emas bergabung ke tubuh Tang San saat pilar biru kemasan itu melesat ke langit. 8 kesulitan warisan Sagot semuanya dilampaui, Sagot Freeden di Refort. Mengenakan pakaian Sagot, Tang San sangat merasakan kehadiran dunia lain, perasaan mengendalikan semuanya benar-benar luar biasa. Dan semua ini masih belum berakhir, 9 cincin merah dan 1 biru, kemasannya perlahan mundur. Cincin roh baru lagi bangkit dari bawah kakinya. Saat cincin roh baru ini muncul, cahaya merah tua melesat ke langit dari tangan kiri Tang San, lingkaran emas ke dalam menyebar. Ini adalah Clear Sky Hammer yang sudah direndam oleh domain Asura. Tang San agak khawatir ketika pertama kali muncul, tetapi kekhawatirannya segera benar-benar lenyap. Domain Asura dengan tenang terendam dalam Clear Sky Hammer, dan dengan kemunculannya, cincin roh 10 baru muncul di sekitar Tang San. Merah, 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 merah. 8 cincin roh pertama persis sama dengan cincin roh Kaisar Perak Biru Tang San. Mereka tidak terbungkus dalam cahaya biru kemasan. Seolah-olah Sagot kekuatan surgawi belum menyatu dengan Clear Sky Hammer, tetapi peningkatan budidaya 50.000 tahun setelah menyelesaikan warisan Sagot sama-sama memengaruhi Clear Sky Hammer. Hanya sedikit ini sudah cukup untuk membuat Tang San bahagia. Yang lebih mengejutkan Tang San adalah bahwa bersama dengan 8 cincin roh pertama, cincin roh 9 sama-sama muncul. Cincin roh emas yang mendalam, cincin roh persis seperti Clear Sky Hammer-nya. Berangkat dari 8 cincin roh pertama, cincin itu menyilaukan. Warnanya tentu saja tidak akan menarik banyak perhatian Tang San. Pertanyaan krusial adalah bahwa rasa surgawinya dengan jelas merasakan bahwa cincin roh 9 yang sangat emas ini sebenarnya adalah cincin roh tingkat dewa. Sama seperti cincin roh ke-10 terakhir yang muncul setelah Blue Silver Emperor-nya bergabung dengan kekuatan surgawi Sagot. Ada apa dengan ini? Setelah keterkejutannya, Tang San tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia benar-benar memiliki 2 cincin roh tingkat dewa. Meskipun mereka muncul pada roh yang berbeda, hanya mengandalkan peningkatan fisiknya dari cincin roh tingkat dewa ini, akankah atribut dasarnya melampaui dewa lain? Dia cepat mengerti. Cincin roh ke-9 Clear Sky Hammer-nya datang dari Deep Sea Demon Whale King. Penguasa laut yang tangguh itu adalah binatang roh tingkat sejuta tahun. Untuk memulainya, hanya 1 langkah sebelum menjadi dewa. Dan setelah menyelesaikan warisan Kilahian Sagot, bonus penanaman 50.000 tahun tidak diragukan lagi memberikan manfaat yang sangat besar.
Membuat cincin roh jutaan tahun ini akhirnya mengambil langkah terakhir ke tingkat dewa. Tapi mengapa cincin roh tingkat dewa yang melekat pada Clear Sky Hammer-nya berwarna emas tua dari domain Asura dan bukan biru kemasan Sagoth? Ini agak tidak bisa dimengerti. Tapi bagaimanapun juga setidaknya kekuatan Asura God ini tidak mempengaruhi warisannya, itu sudah cukup. Tanpa pikir panjang, akal surgawi Tang San diaktifkan dan Clear Sky Hammer ditarik ke dalam tubuhnya bersama dengan 9 cincin roh. Dan semua cahaya di sekitarnya juga langsung berkumpul, tertarik padanya. Mata berkedip dengan cahaya surgawi. Dia mengayunkan Sagoth Raiden di depannya seringan bulu. Bilah utama berkedip dengan cahaya biru keemasan di udara, menyebabkan retakan muncul di ruang yang sudah kosong ini. Sagoth Eight Wings di punggungnya terlipat ke belakang, dan dia langsung melewati celah itu dalam sekejap. Pemandangan di sekitarnya berubah, dan ketika kakinya berada di tanah, Tang San telah kembali ke kuil Sagoth tempat ia bertemu Sagoth. Di sekarang kuil itu kosong, tanpa jejak Sagoth. Sagoth tidak ada di sini. Mengingat nasihat Sagoth sebelumnya, Tang San tidak bisa menahan senyum. Menghadapi kursi besar terjauh di aula, ia perlahan-lahan membungkuk di satu lutut dan membungkuk. Busur ini adalah rasa terima kasih tulus Tang San. Jika bukan karena Sagoth yang menyelamatkannya beberapa kali, ia mungkin sudah mati, apalagi mewarisi kekuatan Sagoth yang hebat. Setelah mewarisi kekuatan Sagoth, dia sudah berhak duduk di kursi, tetapi karena menghormati Sagoth, dia tidak melakukannya. Bahkan jika dia sudah bisa menjadi penguasa kuil ini, dia tidak akan pernah duduk di kursi itu. Itu Sagoth sebelumnya selalu. Dia tidak tinggal lebih lama. Tang San tampaknya mendengar panggilan rekan-rekannya. Dan meskipun gerbang cahaya itu tidak lagi membutuhkan dukungan teman-temannya untuk mempertahankan bagaimana ia menjadi dewa, kekuatan Sagothnya terhubung sepenuhnya ke sana. Ia tidak punya keinginan untuk tetap tinggal di sini. Cahaya biru keemasan berubah menjadi aliran yang berkedip-kedip pelan. Dan saat berikutnya Tang San sudah muncul di luar kuil Sagoth. Memalingkan kepalanya dan melihat ke atas, sangat memperhatikan istana raksasa yang megah itu, Tang San menunjukkan senyum yang lebih kuat. Mengambang dengan buram ia dengan mudah melewati penghalang yang pernah menghalanginya dan memasuki lautan yang tenang itu. Kembali ke air rasanya benar-benar berbeda. Tang San merasa air laut ini adalah tubuhnya dan bahkan tanpa kekuatan surgawi, hanya pikiran yang akan mendorong air laut kemanapun ia inginkan. Dia bisa merasakan setiap bagian energi terkumpul di dalam air dan juga bisa menggunakannya sebagai miliknya. Ya, dia sekarang adalah penguasa lautan dan tidak peduli apa laut. Dimanapun air itu adalah miliknya untuk mengendalikan. Sagoth Raiden bergerak lagi dan jantung Sagoth yang dibentuk kembali menyala dengan cahaya biru. Gerbang cahaya yang sudah menghilang-menghilang di depan Tang San. Gerbang biru kemasan sekarang masih terbakar dengan api. Melihat gerbang api biru kemasan, Tang San diam berdoa, senior Bo Saiksi, saya harap Anda bisa bersatu kembali dengan kakek buyut di dunia surgawi. Di sana Anda pasti akan bersama. Berpikir demikian, Tang San mengambil langkah maju, memegang Sagoth Raiden. Ia akhirnya meninggalkan penyangga ini antara dunia para dewa dan manusia. Seorang dewa turun. Visinya terbuka. Ketika Tang San melangkah keluar dari gerbang, pola-pola di seluruh Sagoth Palace berubah menjadi biru kemasan. Seolah-olah dengan penuh semangat menyambut kembalinya raja. Cahaya pada 7 platform langsung menyusut mengungkapkan 6 kawan Tang San. 6 orang 12 mata secara bersamaan fokus pada Tang San. Pandangan mereka iri, bahagia, bersyukur, dan sedikit cemburu. Tapi yang lebih menarik adalah semangat untuk Tang San yang berhasil mewarisi. Surek Seven Devils akhirnya menghasilkan keilahian pertama. Tetapi apakah Daemu Bai, Oscar, atau Ma Hongjun? Mereka semua dengan tegas memutuskan bahwa Tang San mungkin yang pertama. Tetapi dia pasti tidak akan menjadi yang terakhir dari 7 setan seret yang menjadi dewa. Hari akan datang ketika mereka juga akan melangkah ke dunia itu. Selain Xiao yang memiliki 3 dewa emas diberikan cincin roh mengambang di depannya, sisa seret 6 setan masing-masing memiliki 1. Tetapi mereka tidak berusaha meraih mereka. Dibandingkan dengan cincin roh yang diberikan dewa kembalinya, Tang San yang aman bahkan lebih penting. Tang San tidak berbicara, mengangkat kepalanya untuk menatap langit-langit Sagoth Palace, perlahan-lahan menaikkan Sagoth Raiden. Di pulau Sagoth ini, di istana Sagoth di puncak gunung Sagoth,
ia akan menyatakan kepada semua makhluk laut bahwa Sagat yang mengawasi mereka telah kembali. Cahaya biru kemasan terkonsentrasi dalam gelombang konsentris di puncak aula. Dan dengan ledakan, dinding di sekitar seluruh Sagot Palace langsung menghilang. Menghilang dalam cahaya kemasan itu, hanya menyisakan 7 platform di Sagot Palace. Sebuah pilar biru kemasan raksasa menembak ke langit, berubah menjadi kekuatan Sagot yang tak tertandingi, yang melesat langsung ke 9 langit. Cahaya ini sangat luas, cahaya ini sangat mengejutkan, itu benar-benar mengubah langit dan laut dan warna yang sama. Laut mendidih, air laut langsung naik 100 meter. Semua makhluk di laut berkeliaran dengan panik di permukaan. Tertarik oleh kekuatan Sagot yang besar, mereka bergegas menjadi yang pertama melihat langit di atas lautan berubah menjadi biru kemasan. Cahaya redup berkilauan, ekspresi Tang San menjadi sangat tenang. Dia tidak tumbuh bersemangat atas besarnya kekuatan ini. Perasaan surgawinya hanya memegang penghiburan lembut, menghibur semua hati yang berdenyut yang hidup di lautan. 7 pelindung pilar Sagot yang suci dulu sudah bertekuk lutut membungkuk hormat ke arah Tang San. Kesedihan di mata mereka sudah hilang, digantikan murni oleh kegembiraan gila. Seketika pilar emas kemasan itu melesat ke langit. Hal surgawi Tang San telah mencapai jauh ke dalam pikiran mereka. Dan apa yang Sagot katakan kepadanya tentang tujuan akhir Bo Saiksi dicap jauh di benak 7 penjaga dulu ini, membuat dendam terakhir mereka menghilang tanpa jejak. Orang-orang di Pulau Sagot sekarang berkumpul di ruang terbuka, membungkuk ke arah Gunung Sagot. Mata mereka berbinar dengan air mata yang bersemangat. Selama bertahun-tahun melalui banyak generasi mereka telah menunggu saat ini, menunggu kembalinya Tuan Sagot. Itulah keyakinan mereka. Di luar Pulau Sagot, klan iblis hantu putih besar semuanya muncul di permukaan laut. Roh iblis Great White Shark King Xiao Bai bahkan lebih menatap ke arah Gunung Sagot, menatap pilar cahaya biru kemasan yang menembak ke arah langit di sana dengan tetesan air mata besar bergulir ke bawah. Dia tahu bahwa mulai sekarang dia tahu bahwa dia benar-benar telah menjadi penguasa lautan karena dia pernah menjadi penguasa Sagot. Di Purple Pearl Island, semua bajak laut menyaksikan keajaiban ini, melihat langit biru kemasan itu. Mereka semua tercengang. Tekanan Sagot membuat setiap bajak laut meletakkan senjata mereka hanya menatap. Jixiang dan Purple Pearl berdiri di samping menyaksikan pilar cahaya raksasa ke arah Pulau Sagot, terlalu bersemangat untuk berbicara. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Jixiang samar-samar merasakan kehadiran gurunya dari cahaya biru kemasan. Di pantai, Qian Rensu membuka 6 sayapnya, pedang malaikat muncul di genggamannya. Melihat warna biru kemasan langit, dia menghela nafas berat, berbicara pada dirinya sendiri, akhirnya berhasil. Tang San, Anda benar-benar tidak mengecewakan saya, Sagot, saya menunggu. Anda di sini. Mengangkat tangannya, pedang malaikat suci menunjuk ke langit, dan kekuatan suci panas yang membakar dengan mudah terhubung dengan matahari, membentuk pilar cahaya emas murni yang menghubungkan langit dan bumi, dan juga matahari dan dewa malaikat. Ini adalah tantangannya, tantangan bagi Sagot Tang San yang baru. Spirit Empire Spirit City. Di sebuah ruangan gelap gulita, di depan sosok ungu yang benar-benar gelap ada gerbang, cahaya ungu gelap raksasa. Dia sudah memiliki 1 kaki di dalam gerbang itu, tetapi pada saat ini gerbang cahaya bergetar hebat, cahaya biru samar melintas. Ini adalah sosok ungu gelap tumpul sesaat, satu lagi, sebenarnya ada 1 lagi. Baik, tunggu, aku pasti akan kembali. Saat berbicara, dia dengan tegas melangkah maju. Gerbang ungu gelap itu sepertinya menelan semua cahaya. Saat berikutnya, sosok dan cahaya keduanya menghilang sepenuhnya di dalam ruangan gelap yang penuh dengan aura menyeramkan. Cahaya biru kemasan itu bertahan selama 1 jam penuh sebelum akhirnya menghilang. Tang San perlahan-lahan menutup matanya, merasakan dunia, merasakan setiap suara memanggil dan membungkuk di laut. Kekuatan iman menyehatkan hatinya. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di lautan memanggilnya dengan suara paling taat. Kekuatan Sagot Tang San juga meningkat dalam kepercayaan ini. 8 sayap perlahan terlipat ke belakang menutup punggungnya. Tang San menarik kekuatan Sagotnya, dia sudah menggunakan akal surgawi untuk menyatakan kembalinya Sagot ke laut. Mulai saat ini tidak ada yang bisa menodai lautan. Dia akan menyelesaikan misi Sagot untuk melindungi setiap bagiannya. Little San selamat, Daimu Bai memandang Tang San, ekspresinya agak frustasi. Belum lama ini dia masih menjadi kakak lelaki terkuat dari Serek 7 Setan.
Tapi sekarang perbedaan antara dia dan Tang San mungkin tidak dapat diatasi. Melihat Tang San yang dihiasi se-Gold Diamond, dia bahkan merasa agak jauh. Bagaimanapun dalam hal kekuatan mereka sudah berada di dunia yang berbeda. Untuk apa kau menatapku seperti itu? Tidak mengenali saya. Tang San tersenyum tulus. Suaranya sama seperti sebelumnya tanpa perbedaan dan nadanya sama akrab dengan teman-temannya. Sudah lama saya katakan bahwa gelar dewa hanyalah orang-orang yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu. Dewa masih manusia, hanya lebih kuat. Mereka bisa disebut orang yang meminjam kekuatan dunia alami untuk memenuhi potensi mereka. Kemudian para dewa mengendalikan semua ini. Anda juga seusia dengan saya dan Anda semua genius manusia. Mungkin tak lama Anda juga akan mencapai domain ini seperti saya. Anda telah melihat proses pewarisan saya juga dan Anda mendengar diskusi saya dengan Tuan Sagot. Sebagai dewa, dia tampaknya tidak lebih bahagia daripada manusia. Saya akan selalu menjadi Tang San dari Shrek Seven Devils. Anda juga akan selamanya menjadi saudara dan saudari saya. Saat dia berbicara, cahaya biru kemasan Tang San tiba-tiba menyusut semua baju besi dan bahkan Sagot Eight Wings melebur ke dalam dirinya. Yang tersisa hanyalah jubah biru kemasan dan bahkan Sagot Trident berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang ke merek Sagot di dahinya. Beberapa saat yang lalu dia masih Sagot dengan kekuatan dunia yang gemetar. Tetapi berikutnya kehadiran Tang San yang sepenuhnya terkendali terasa tidak berbeda dari seorang master roh biasa. Dia tampak manusia tentu saja, rambutnya sedikit lebih panjang dari sebelumnya. Mao Hongjun menghela napas, hebat kakak ketiga masih saudara ketiga. Saya pikir setelah saudara ketiga menjadi dewa, dia akan merasa jauh. Ning Rongrong tertawa terbahak-bahak, aku tidak pernah merasakan itu. Bahkan jika saudara ketiga benar-benar menyendiri, dia masih tidak akan seperti itu kepada kita. Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang Spirit Hall lagi, kita memiliki saudara ketiga yang mengawasi. Untuk apa Qian Rensu diperhitungkan? Suasana kembali cerah. Semua orang melompat dari platform mereka satu demi satu berkumpul di sebelah Tang San. Mereka masing-masing meraih cincin roh yang diberikan dewa di tangan mereka. Sebenarnya, kamu adalah kekuatan utama melawan Spirit Hall, bukan aku. Tang San tersenyum meraih tangan Xiao. Itu basah dan sedingin es dan Tang San meliriknya sedikit dengan perasaan bersalah. Dia tahu keringat dingin di tangan Xiao adalah karena dia khawatir tentang dia. Kami adalah kekuatan utama. Little San, bukankah kamu salah? Oscar menatap. Tang San berkata, tentu saja kamu, jangan bilang itu aku. Benar, saya sudah menjadi Sagot. Tetapi Spirit Hall juga memiliki dewa malaikat Qian Rensu. Baru saja dia sudah mengajukan tantangan kepada saya. Setelah pertempuran dimulai, tidak ada yang tahu berapa lama pertarungan saya dengannya. Bahkan jika aku bisa mengalahkannya itu, mungkin tidak cukup untuk mempengaruhi situasi di medan perang. Anda harus menjadi orang yang benar-benar dapat mengubah jalannya pertempuran. Kekuatan rohmu seharusnya sudah mencapai kemacetan. Lalu tunggu, apa lagi? Jangan bilang kau tidak ingin cepat-cepat mencapai puncak kemanusiaan dan memasuki level yang pernah kita impikan. Semua Shrek Six Devil saling memandang. Mao Hongjun adalah orang pertama yang melompat, iya nih. Saya sangat senang untuk saudara ketiga sehingga saya lupa semua tentang hal itu. Hahaha, aku akan menjadi judul dulu juga. Saya tidak berpikir hari itu akan datang begitu cepat. Saya ingin tahu seberapa bersemangatnya siang-siang ketika saya kembali sebagai judul dulu. Bagaimana menurut Anda gelar apa yang harus saya ambil? Oscar berkata dengan kasar, memanggilmu api jahat dulu. Baik-baik saja, tidakkah kamu selalu mengatakan bahwa api jahat tidak bisa ditekan? Rohmu berubah menjadi Evil Fire Phoenix juga. Ayah tidak akan disebut Evil Fire dulu, atau haruskah kamu disebut Sausak Duduk Ulu? Atau Kepala Jamur dulu? Atau Terbang dulu? Mao Hongjun segera membalas. Ekspresi Oscar segera berubah canggung. Memang gelarnya mungkin benar-benar yang paling sulit. Dai Mubai tertawa, tinggalkan judulmu nanti. Little San, benar, mari kita menjadi judul dulu terlebih dahulu dan pegang kekuatan itu. Kami sudah menunggu lama untuk hari ini. Kali ini kami berbandingkan cahaya San kecil dan bisa mencapai peringkat 90 begitu cepat. Aku tidak ingin menunggu lagi. Dai Mubai langsung duduk di tempat dia berdiri sementara dia berbicara. Mengeluarkan cincin roh yang diberikan dewa yang baru saja dia dapatkan dan mulai mengolahnya.
Semua orang saling tersenyum lalu duduk bersila. Hanya Xiao yang meringkuk di lengan Tang San dan tidak bergerak. Semua orang saling tersenyum lalu duduk bersila. Hanya Xiao yang meringkuk di lengan Tang San dan tidak bergerak. Dengan energi dari kekuatan Sagot, kekuatan roh Shrek Seven Devils telah naik ke puncak. Dan bahkan kekuatan roh Xiao harus stabil lebih dari peringkat 90. Sejumlah besar energi Deep Sea Demon Whale yang telah dia serap sebelumnya telah mendorong peringkat 8 sebelumnya. Meskipun itu tidak sepenuhnya ditampilkan karena dia masih belum menyerap cincin roh apapun. Sekarang dia telah menyelesaikan uji coba tingkat pertama dan mendapatkan 10 peringkat kekuatan roh. Dia seharusnya bisa menembus peringkat 90 tidak peduli apapun. Lebih lanjut menambahkan energi Sagot yang diserapnya. Tingkat sebenarnya dari kekuatan rohnya hanya bisa diketahui setelah dia menyerap cincin roh yang diberikan dewa. Xiao, kamu menyerap cincin roh juga? Tang San membelai rambut hitam Xiao tersenyum. Xiao tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Melihat rekan-rekan mereka yang sudah menyerap cincin roh dan berbicara dengan lembut, aku tahu apa yang akan kamu lakukan. Jay, bukankah kau berjanji padaku kapanpun kau tidak akan pernah meninggalkan sisiku? Tidak ada terburu-buru untuk menyerap cincin roh. Aku ingin pergi bersamamu. Meskipun Tang tertawa sendiri, mengapa? Kamu masih mengkhawatirkan aku. Xiao berkata ini tidak khawatir, aku hanya takut menjadi lebih rendah. Xiao tentu saja tahu apa yang akan dilakukan Tang San. Setelah mewarisi Kilayan Sagot, hal pertama yang harus dilakukan Tang San adalah menjawab tantangan Qian Ren Su. Memenuhi level dewa sebagai level dewa. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Itu juga yang harus dilakukan Tang San. Yang lain mungkin telah mengabaikan ini karena kegembiraan, tetapi bagaimana Xiao bisa melupakan? Selain itu, dia sangat ingat siapa yang muncul dalam cobaan ketujuh keinginan Tang San dalam warisan Sagot, yaitu Qian Ren Su. Bukannya dia tidak mempercayai cinta Tang San untuknya, hanya karena dia khawatir dia tidak bisa memenuhi Qian Ren Su dan merasa sedikit lebih rendah. Gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Dalam hati saya tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Anda. Anda adalah harta saya yang paling penting. Jangan bilang kamu masih belum mengerti. Qian Ren Su memang kuat, tapi saya suka orangnya, bukan kekuatannya. Dalam hidupku hanya ada satu orang yang aku cintai, dan orang itu bernama Xiao. Baik, karena kamu bersikeras, aku akan membawamu. Xiao mengangguk dengan gembira, memegang erat ke pinggang Tang San, menempelkan wajahnya ke dadanya. Tang San melayang memegang Xiao, mendarat di luar Sagot Palace yang sekarang hilang, di mana 7 pelindung pilar suci Sagot Doluo masih menunggu. Dipimpin oleh Sa-Dragon Doluo, ketujuh membungkuk secara bersamaan. Kami menyambut Tuan Sagot. Tang San melambaikan tangan dan aliran energi murni menarik 7 judul Doluo kembali. Gerakannya sangat lembut, tapi energi yang dilepaskannya masih sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan level title Doluo. Kalian 7 senior tidak perlu terlalu sopan, bahkan setelah mewarisi Kilayan Sagot, aku masih Tang San dari sebelumnya. Anda bisa memanggil saya dengan nama ketika tidak ada orang luar. Saya juga sedih dengan kematian senior Bo Saixi, tapi dia punya akhir yang bagus. Dengan begitu kita juga bisa merasa lega. Sagot mungkin tidak berbohong. Menyinggung Bo Saixi, 7 ekspresi penjaga pilar Sagot yang suci, Doluos sedikit sedih. Bagaimanapun Bo Saixi bukan hanya imam besar pulau Sagot, bagi mereka dia juga guru mereka. Tetapi kesedihan di mata mereka tidak muncul kembali. Tidak peduli apa, Bo Saixi memiliki akhir yang baik, itu kesimpulan terbaik. Tang San berbalik dan melihat ke istana Sagot di mana hanya 7 platform yang tersisa. Istana Sagot tidak ada lagi. Sagot adalah pelindung semua makhluk hidup di laut. Ia tidak seharusnya bersembunyi di kuil. Saya akan menyusahkan Anda 7 senior untuk ditempatkan di sini. Saya akan meninggalkan sebagian dari perasaan surgawi, dan jika ada masalah besar di dunia laut, Anda dapat langsung memberitahu saya dari sini. Kilayan Sagot dipulihkan, tetapi Dewa Malaikat telah mengangkat tantangan. Saya harus pergi sebentar. Teman-teman saya menyerap kekuatan cincin roh di sini. Saya akan menyulitkan Anda senior untuk merawat mereka. Pulau Sagot ini akan sangat bergantung pada Anda semua di masa depan. Saat Dragon Doluo senior Robo Saixi hilang, sehingga posisi sebagai imam besar pulau Sagot jatuh ke tangan Anda. Apa? Saya? Saat Dragon Doluo tampak terganggu sejenak melirik rekan-rekan Tang San.
Setelah menyerap cincin roh yang mereka dapatkan kali ini, teman-teman Tang San jelas semua akan menjadi judul Doluo. Tidak lebih lemah dari 7 penjaga pilar suci Doluo ini. Mereka juga memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tang San. Saat Dragon Doluo tidak mengerti mengapa Tang San membiarkannya mengambil peran sebagai imam besar. Bahkan, di Pulau Sagot, imam besar bukan hanya seseorang dengan gelar Sagot Doluo. Mereka juga memiliki wewenang di bawah hanya satu. Dan di atas yang lainnya, ketika Sagot tidak hadir, semuanya akan dikelola oleh imam besar. Lord Sagot, kawan-kawanmu juga telah menerima kekuatan Sagot. Imam besar pada awalnya membiarkan mereka membantu menyelesaikan warisanmu, agar mereka dapat membantu pemerintahanmu atas lautan di masa depan. Lebih cocok bagi salah satu dari mereka untuk menjadi imam besar. Meskipun saat Dragon Doluo tergoda, dia masih mengatakan apa yang dia pikirkan. Tang San tersenyum senior saat Dragon, kamu tidak perlu menolak. Mereka semua adalah saudara lelaki dan perempuan saya, tidakkah saya tahu karakter mereka? Agar mereka tinggal di sini selamanya bukan sesuatu yang bisa mereka kelola. Anda bertuju masih 7 wali pilar suci Sagot Doluo dan hanya Anda yang bisa menjadi imam besar. Ketika saya tidak di sini di masa depan, urusan Sagot Island akan dikelola bersama oleh Anda dan semua senior. Wali Doluo semua saling memandang. Setelah Tang San mewarisi Sagot, mereka tidak pernah berpikir bahwa tidak hanya otoritas mereka tidak akan melemah, tetapi sebaliknya memperkuat langkah. Ini adalah rumah mereka dan setelah melayani sebagai wali dulu, selama bertahun-tahun siapa di antara mereka yang ingin menyerahkan kekuasaan? 7 tidak ragu-ragu. Di bawah tatapan jernih Tang San, mereka berlutut secara bersamaan, berbicara dengan hormat. Kami menerima keputusan Tuan Sagot. Tang San tersenyum sedikit menerima busur mereka. Statusnya berbeda sekarang, dan dia harus menerima upacara ini. Itu perlu. Setelah 7 judul Doluo membungkuk, Tang San pergi dan membawa Xiao melambung ke langit. Sagot Eight Wings muncul di punggungnya dengan tenang menyebar, dan dengan gelombang lembut, segala sesuatu di sekitar mereka menjadi kabur. Kecepatan penerbangan Tang San saat ini luar biasa, tetapi dalam pelukannya Xiao bahkan tidak merasakan angin sepoi pun. Dia saat Dragon Doluo dan yang lainnya tampaknya sangat berterima kasih ke Xiao. Tersenyum. Tang San akhirnya menyelesaikan warisan yang juga merupakan cobaan paling berbahaya. Kegembiraannya sekarang berangsur-angsur tumpah. Tang San tersenyum itu yang pantas mereka terima. Mereka telah menghabiskan upaya seumur hidup untuk Pulau Sagot dan meskipun saya mewarisi kelahian Sagot, untuk mengatakan yang sebenarnya, kami masih orang luar. Bagaimana bisa mencuri sarang mereka seperti kukuk dan mendikte kehidupan mereka? Di masa depan, begitu kita menikah, aku akan pergi bersamamu kemanapun kau mau. Pengaturan ini juga untuk memberi kita kebebasan di masa depan. Pada penyebutan pernikahan Tang San, Xiao tidak bisa terus memerah dengan diam-diam bersandar di dada Tang San. Dia kali ini aku benar-benar merasa sudah hampir menjadi istrimu. Tang San tertawa terbahak-bahak tentu saja. Ini sudah diputuskan ketika saya pertama kali bertemu Anda ketika kami berusia 6 tahun kau milikku. Xiao tertawa terkikik. Aku ingat kembali ketika pertama kali kami bertemu seseorang tertentu terlempar duluan ke tanah olehku. Omong-omong sepertinya aku seseorang yang telah melemparkan dewa. Tang San menggaruk kepalanya, aku masih muda saat itu dan skill lembutmu begitu menakjubkan. Anda melempar seseorang dilempar. Mengalahkan adalah cinta, memarahi adalah cinta. Xiao, kamu tahu, waktu yang paling membahagiakan dalam hidup saya adalah sejak kami berusia 6 tahun hingga akhir turnamen Elite Academy Master Spirit Mahkota Grand Continental. Karena pada tahun-tahun itu kami selalu bersama dan kami bisa hidup tanpa peduli atau khawatir. Saya bisa berkultivasi dengan Anda setiap hari melihat Anda tersenyum, hanya itu memuaskan saya. Xiao mengangguk pelan, kita hampir di pantai nanti, Anda hanya perlu menonton dari kejauhan. Xiao mengangkat kepalanya dengan heran. Tetapi dia menemukan bahwa semua yang dia bisa lihat di sekitar mereka adalah cahaya yang samar-samar. Tidak ada tanah yang terlihat. Begitu cepat. Rasanya baru beberapa menit berlalu. Dengan jarak itu, bahkan jika hiu putih hantu setan roh berenang dengan semua kekuatan mereka, itu masih akan memakan waktu 3 hari. Tang San tersenyum, jangan lupa ini lautan domainku. Selain itu, 8 Spider Lance saya berevolusi dalam kemampuan terbang, bahkan Qian Rensu mungkin tidak dapat menyamai saya.
Cahaya redup berkedip, Tangsan menunjukkan senyum lembut dan cahaya biru kemasan menyelimuti Xiaowu. Dia segera merasa hati tampaknya sepenuhnya terhubung dengan hati Tangsan. Mengangkat kepalanya, dia tampak bingung padanya. Tangsan berkata, bahkan jika Qian Rensu bukan orang yang hina, kita masih harus berjaga-jaga. Dengan perlindungan daya sumber Sagot, saya, Anda, dan saya telah menjadi satu. Selama saya tidak mati, tidak ada energi yang bisa mematahkan cahaya Sagot ini dan melukai Anda. Xiaowu menatapnya dengan sedih, jangan bicara tentang kematian. Anda seorang dewa sekarang, Anda abadi. Tangsan tertawa terbahak-bahak, benar-benar, aku dewa sekarang, aku abadi. Xiaowu, jangan khawatir. Saya pasti akan menang. Xiaowu tertawa terkikik, kenapa aku harus khawatir? Bukan saya. Bahkan, jika Anda dan Qian Rensu sama-sama dewa, Anda memiliki roh kembar sebelum Anda menjadi dewa, dan dia tidak bisa mengalahkan Anda saat itu. Jadi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Saya tidak pernah khawatir bahwa Anda akan kehilangan dia. Aku hanya ingin menjagamu agar kamu tidak terpikat olehnya. Aku ingat dalam ingatannya denganmu. Pada titik ini Xiaowu mau tak mau menjadi merah. Tangsan berbisik denganku apa? Xiaowu dengan lembut memukuli dadanya. Kamu busuk. Saya tidak berbicara itu, terlalu memalukan. Tangsan tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir. Bukankah saya mengatakannya di warisan saya? Keperawananku hanya untuk Xiaowu. Hal memalukan semacam itu secara alami hanya bisa dilakukan dengan Xiaowu saya. Apakah saya benar? Yang mengejutkan Tangsan, meskipun wajah menawan Xiaowu memerah seperti apel matang, dia benar-benar menatap Tangsan dengan serius dan mengangguk. Dia benar-benar terlihat sangat imut. Bahkan kehendak kuat Tangsan tidak bisa mencegah gelombang pasang cinta, dan dia menciumnya dengan keras. Qian Rensu melayang dengan tenang di udara. Angelic Raiment-nya telah berubah menjadi emas tua, kekuatan terusun Vira murni. Dia sudah melihat bintang jatuh berwarna biru kemasan di kejauhan. Ketika makhluk laut melihat warna biru kemasan, mereka hanya bisa membungkuk, apalagi melihat apapun di dalamnya. Tetapi sebagai dewa juga, Qian Rensu bisa dengan jelas melihat Tangsan menundukkan kepalanya untuk mencium gadis itu di lengannya di dalam bungkusan cahaya biru kemasan itu. Semacam perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dalam hati Qian Rensu. Perasaan ini memiliki nama kecemburuan. Menggenggam pedang malaikat suci dengan erat di tangan kanannya. Kegugupan yang awalnya dia rasakan akibat pertarungan dewa yang membayang sepenuhnya digantikan oleh kemarahan yang ditimbulkan oleh kecemburuan. Sebuah lolongan panjang dikeluarkan dari mulut Qian Rensu. Detrus Sunfire yang dia serap ke sekelilingnya dan sudah meresapi Angelic Raiment yang meledak. Pedang malaikat suci menunjuk ke Tangsan. Indra surgawinya langsung meletus. Ombak dahsyat langsung naik ke seluruh permukaan laut. Bahkan mencium Xiaowu, Tangsan merasakan ancaman besar dari Qian Rensu. Dengan mendengus dingin, dia melambaikan tangan kanannya dan Xiaowu ditarik ke dalam dompet harta berharga yang berhutang. Ini adalah opsi paling aman dengan perlindungan ganda dari Wishful 100 Rasur's Purse dan kekuatan Sagotnya. Qian Rensu tidak bisa membahayakan Xiaowu, tidak peduli seberapa kuat dia. Tentu saja, Xiaowu masih bisa dengan jelas melihat seluruh pertempuran dari dalam Wishful 100 Rasur's Purse melalui koneksi akal surgawi mereka, dan juga melihatnya dari sudut pandang Tangsan. Mengikat tangan kanannya di dahinya, Sagot Trident muncul di telapak tangannya, entah dari mana. Cahaya biru kemasan yang kuat meledak. Indra surgawi Sagot meluncur seperti gelombang yang mengamuk. Dengan kuat memaksa akal surgawi Qian Rensu keluar dari jangkauan lautan. Sebagai Sagot, dia adalah pelindung lautan, dan Tangsan tidak akan membiarkan akal surgawi Qian Rensu membahayakan makhluk di dalamnya. Tatapan Qian Rensu mengeras mundur dengan cepat saat dia melayang di alih-alih bersaing dengan Tangsan dalam pengertian surgawi, dia tetap menjauh dari musuh untuk menargetkan kelemahannya. Dia menembak balik lebih dari 10 km seperti sambaran petir. Dia tentu saja punya alasan. Memerangi Sagot di lautan jelas tidak menguntungkan baginya. Saat ini, Qian Rensu tidak hanya memupuk setiap kemampuan surgawi utama dewa malaikat. Pada saat yang sama dia juga memikirkan dengan baik beberapa pertempurannya dengan Tangsan di masa lalu.
Mencari alasan dia tidak dapat membunuhnya meskipun memiliki kekuatan jauh melebihi miliknya. Ketika dia serius memikirkannya, dia menemukan bahwa Tang San mengeksploitasi semua jenis keuntungan. Apakah menggunakan hutan di Stark Doe Great Forest atau bumi nanti, dia selalu bisa melarikan diri pada saat genting. Dan dalam hal ini, dia jauh lebih buruk daripada dia. Hanya mengandalkan kekuatan sombong untuk menyerang secara membabi buta. Sementara dia kurang dalam menggunakan semua jenis keunggulan, bakat, waktu, dan lokasi. Qian Rensu jauh lebih tua dari Tang San, tetapi dalam pengalaman pertempuran, dia menemukan bahwa dia memiliki jauh lebih sedikit. Bahwa Tang San bisa menang dari posisi kelemahan diakui tak terhindarkan terkait dengan roh kembarnya dan kekuatan pribadinya. Tetapi bagaimana ia menggabungkan kebijaksanaannya dengan segala macam keuntungan membiarkannya menghasilkan kekuatan bertarung yang jauh melebihi kekuatannya. Bahkan setelah menjadi dewa, dia telah terluka serius sekali dan bahkan hampir mati karena keterampilan bunintir rahasianya. Sebagai hasilnya, melalui periode refleksi serius ini, Qian Rensu tidak hanya menyempurnakan penggunaan kemampuannya sendiri, tetapi juga maju pesat dalam arti pertarungan. Kekuatan murni mungkin cukup untuk mengalahkan lawan lain, tetapi melawan musuh yang mengamuk seperti singa dan licik seperti rubah seperti Tang San, dia harus meningkatkan keseluruhan. Terutama sejak saat ini dia menghadapi Tang San yang sama-sama maju ke tingkat dewa. Mengalahkannya bahkan lebih sulit. Satu-satunya keuntungan Qian Rensu sekarang adalah bahwa dia telah menjadi dewa sedikit lebih awal dari Tang San dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan tingkat dewa. Itu sebabnya Qian Rensu sudah melakukan semua yang dia bisa untuk membangun pertempuran di langit, tempat dia memegang keuntungan sebelum pertempuran bahkan dimulai. Dan tidak di atas lautan tempat penerus Sagot Tang San memiliki keuntungan. Melihat Qian Rensu cepat mundur, Tang San menampakkan senyum tipis. Sepertinya dia benar-benar telah mempelajari sesuatu. Tapi, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa menarik kekuatan samudera menjauh dari laut? Laut menutupi 4/5 dari permukaan dunia ini, dan sebagai Sagot saya masih bisa mencapainya dari sudut benua manapun. Sama seperti Anda dapat memanfaatkan kekuatan matahari di mana saja. Tidak mengejar Qian Rensu, Tang San memegang Sagot trident biru kemasan secara horizontal di sebelahnya. Dengan penuh perhatian menonton lawan yang berjarak 10 km dengan senyum tipis, aku membuatmu menunggu. Qian Rensu melihat bahwa Tang San tidak mengejar dan bahkan lebih kuat percaya kekuatan bertarungnya paling kuat di laut. Dengan pikiran, cahaya kemasan samar menutupi udara. Ini adalah warna yang belum pernah dilihat Tang San, tetapi pada tingkat yang sama ia bisa merasakan indera surgawi musuh. Jika ahli tingkat dewa lain ada di sini, mereka akan melihat mulai dari posisi sentral di udara, satu warna emas, pudar kemerahan, dan biru kemasan pudar di sisi lain. Indera surgawi Tang San dan Qian Rensu yang berbeda seperti sungai Jing dan Wei. Masing-masing memegang setengah. Tang San selamat menjadi Sagot. Qian Rensu memandang Tang San memegang Sagot trident mengenakan jubah biru kemasan. Dia menemukan bahwa nadinya sebenarnya mempercepat beberapa detakan. Ada udara yang agak suci ditambahkan ke temperamen Tang San, awalnya anggun, serta misteri, bahkan dia tidak bisa melihat. Misteri adalah salah satu pesona pria terkuat. Karena itu mewakili kualitas batin. Penampilan bukan satu-satunya senjata yang dengannya pria menarik wanita. Bagi sebagian wanita, kualitas batin bahkan lebih penting. Sebagai Sagot, Tang San tidak diragukan lagi menggabungkan kedua belah pihak. Kelemahan dalam hatinya berarti Tang San secara otomatis akan tertarik padanya. Tidak dapat dihindari bahkan jika mereka berada dalam pertempuran hidup dan mati. Jangan menyebutkannya. Saya pikir saya memiliki kekuatan untuk melawan Anda sekarang. Terima kasih telah memulai dengan lembut di masa lalu. Saya pikir saya sudah mengerti alasannya. Jika saya menang hari ini, saya akan sama-sama mengampuni hidup Anda dan memberi Anda kesempatan kedua. Dan bantuan. Kamu mengerti? Qian Rensu terkejut, dia tidak bisa menjaga jantung dewanya bergoyang. Pikirannya langsung mengingat adegan halus dari warisan dewa malaikatnya. Bahkan ada sedikit kelembaban di antara pahanya. Melihat Tang San, dia tidak bisa menjaga hatinya agar tidak berkedip. Tetapi dia dengan cepat bereaksi, berbicara dengan suara rendah. Tang San, kamu ingin mengalihkan hatiku dewa. Tang San tersenyum sedikit. Jika aku adalah kelemahan hatimu, maka kelemahan ini akan terus ada, tidak peduli apa
aku katakan. Bahkan jika kekuatan kami sama, Anda tidak bisa mengalahkan saya seperti ini. Menyerah rindu Qian Rensu. Jika Anda setuju untuk hidup dalam pengasingan dan tidak lagi mengejar kekaisaran roh, saya bisa membiarkan Anda pergi. Lagi pula tidak ada kebencian sejati di antara kita. Meskipun Qian Rensu bersembunyi di surga kekaisaran Do selama bertahun-tahun, kehancuran dan kerusakannya adalah semua manfaat kekaisaran, tanpa bertentangan dengan Tangsan. Sama sekali tidak suka kontradiksinya dengan Bibi Dong sedalam lautan darah. Selain itu, Qian Rensu tidak hanya menampilkan sikap seorang prajurit, tetapi juga tidak pernah melakukan sesuatu yang tercela seperti serangan diam-diam, memberi kesan yang bagus bagi Tangsan. Jadi dia mengatakan apa yang dia katakan. Qian Rensu mendengus dingin, Tangsan, jika kamu ingin mempengaruhi keyakinanku, teruslah bermimpi. Memang Anda benar-benar memiliki pengalaman pertempuran yang berlimpah. Tapi, apakah Anda yakin saya akan tertipu lagi? Anda telah mencapai keilahian juga sekarang, jadi mari kita bertarung dengan masing-masing kekuatan tingkat dewa kita. Bahkan jika kamu adalah kelemahan hatiku, selama aku membunuhmu di level dewa, kelemahan ini juga tidak akan ada lagi. Tangsan menghela nafas. Dia tidak menjelaskan itu sudah berlebihan. Hanya kekuatan yang bisa membuktikan segalanya. Cahaya biru kristal terpancar dari merek sagot biru di dahinya, sagot Eight Wings di punggungnya terbuka. Selanjutnya, cahaya biru keemasan menyilaukan langsung menyebar dengan cepat pas ke tubuh Tangsan. Dengan retakan nyaring yang kuat, baju sirah berwarna biru kemasan yang mempesona. Kekuatan menakjubkan dari Sagot Raiment muncul di depan Qian Rensu. Qian Rensu tidak heran melihat baju besi Tangsan. Lagi pula menurut ingatan yang dia warisi sebagai dewa malaikat, semua keilahian akan memiliki pakaian mereka sendiri. Dewa malaikat demikian dan Sagot secara alami sama. Pakaian masing-masing dewa berbeda. Seperti pakaian malaikat yang ia warisi ditinggalkan di dunia, fana oleh dewa malaikat asli untuk membuat warisan lebih mudah. Terutama pola gelombang dan awan yang dilihatnya di Sagot Raiment mengungkapkan kehadiran Sagot. Namun apa yang tidak bisa dipahami oleh Qian Rensu adalah 8 sayap di belakang Tangsan. Ukuran sayapnya tidak jauh berbeda dari Angelic Wings-nya, tapi ada 2 lagi, sebenarnya 8. Sejak kapan Sagot memiliki sayap? Semua dewa bisa terbang. Tidak perlu diragukan lagi. Tetapi sebagai penguasa langit, kemampuan terbang dewa malaikat dianggap unggul di antara para dewa. Sedangkan Sagot harus lebih hebat dalam pertempuran di air. Tapi Tangsan sebenarnya memiliki 2 sayap lebih dari dia yang mahir berperang di udara. Bagaimana itu bisa dijelaskan? Apa yang membuat murid-murid Qian Rensu berkontraksi lebih lagi adalah 10 cincin roh yang perlahan naik di sekitar Tangsan. 9 merah dan 1 biru, 10 cincin roh menyilaukan terungkap di depannya. Semua setidaknya 100.000 tahun budidaya atau lebih. Qian Rensu merasa dirinya mulai bernapas lebih cepat. Dia mengerti bahwa kepercayaan diri Tangsan sebelumnya benar-benar tidak sombong. Setelah dia mewarisi keilahian Sagot, dia benar-benar memiliki kekuatan luar biasa. Setelah kejutan awal, Qian Rensu dengan cepat membuat dirinya tenang, perlahan mengangkat pedang malaikat suci di tangannya di Tangsan. Sinar matahari sejati yang terik meledak dari tubuhnya membentuk neraka emas murni yang mengamuk di atasnya dan senjata dewa malaikat. 10 cincin roh lainnya muncul dan meskipun mereka sedikit lebih rendah dari Tangsan, setidaknya jumlahnya sama. Pertempuran tingkat dewa berada di ambang meletus. Dewa malaikat versus Sagot, Tangsan, dan Qian Rensu akhirnya berdiri di garis awal yang sama. Keduanya saling berhadapan dengan panik mempromosikan kekuatan surgawi mereka. Tangsan memang baru saja memperoleh kekuatan Sagot. Dan ia hanya punya waktu untuk mendapatkan pemahaman sepintas tentang berbagai kemampuan Sagot, tanpa ruang untuk latihan nyata apapun. Tapi jangan lupa bahwa warisan Tangsan berbeda dari milik Qian Rensu. Ketika dia menjalani warisan, semua cobaan yang dia lewati memiliki bayangan kakeknya Qian Daoliu. Dengan bantuannya, dia telah menghindari banyak masalah. Dalam hal bakat, dia tidak setara dengan Tangsan. Dan karena dia mampu menjadi dewa malaikat selangkah lebih maju dari Tangsan. Dampak Qian Daoliu sangat jelas. Tapi Tangsan berbeda. Ketika dia melewati 9 uji coba Sagot, tidak dapat dikatakan bahwa Sagot Daoluo Bo Saiksi membantunya. Dan bahkan ada contoh ketika dia merasa ingin membunuhnya,
membuat seluruh proses persidangan menjadi lebih menantang. Ini juga merupakan alasan penting mengapa afinitas Sagodnya lebih tinggi dari 100% pada akhir uji coba ke-8. Satu dibantu oleh kakeknya untuk maju dengan cepat dan satu langkah demi langkah menyerap penderitaan untuk mencapai kekuatan hari ini. Dalam hal pemahaman tentang keilahian masing-masing, meskipun Tang San baru saja menyelesaikan warisan, dia jelas tidak terbiasa dengan kemampuan Sagot seperti yang dipikirkan Qian Rensu. Jangan lupa bahwa dia mempelajari 3 pertama Golden Hilton Halberds dari Sagot bahkan sebelum dia menjadi dewa. Emas, murni, dan biru kemasan membentuk kontras yang cerah di langit. Indra surgawi mereka berbenturan satu sama lain. Satu Sagot didukung oleh laut. Satu dewa malaikat bermandikan sinar matahari. Dan tekanan indera surgawi mereka terhadap satu sama lain secara bertahap naik ke batas. Baik menggunakan domain mereka, baik tingkat dewa orang yang merilis domain mereka pertama kali mungkin mengungkapkan kelemahan. Dan cara paling sederhana dan paling langsung untuk bertarung dengan kelemahan yang paling tidak terbuka adalah serangan langsung. Berkilau dengan cahaya redup, mata Tang San tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Dengan setiap cahaya yang menyilaukan, udara berdenyut seperti gelombang. Sagot Trident menunjuk ke langit seolah-olah hendak menembus matahari. Dan lingkaran cahaya biru kemasan membuat pola gelombang dan awan pada Sagot Raimon perlahan bergeser. Namun dalam hal pakaian, Sagot Raimon Tang San sudah di atas Angelic Raimon milik Qian Rensu, bahkan lebih mempesona. Qian Rensu menyerang lebih dulu. Terusun Fire yang telah dia simpan sudah terlalu besar. Jika tidak meledak, bahkan dia tidak tahan. Pedang malaikat suci yang menunjuk pada Tang San tiba-tiba bangkit. Dan pada saat itu, nyala api emas murni melonjak dengan gemuruh. Bayangan emas murni besar muncul di atas Qian Rensu, menunjuk lurus ke langit dengan pedang malaikat suci sebagai intinya. Tapi ujung yang tajam itu selalu terkunci pada Tang San. Pada saat ini perasaan surgawi Qian Rensu menjadi satu dengan pedang, energinya langsung memuncak. Itu benar-benar berbeda, sepertinya dia benar-benar tidak menyia-nyiakan bulan ini. Tang San menghela nafas pada dirinya sendiri, juga sedikit menggeser Sagot Trident. Bom dalam 1 kilometer di belakang Tang San, lautan langsung mendidih, naik sebagai gelombang raksasa 1 kilometer. Semua makhluk hidup di wilayah ini dengan lembut didorong lebih jauh ke laut. Murni yang naik ke udara. Elemen air yang paling murni langsung berubah menjadi baut biru kristal dari sutera tanpa gulungan. Berputar ke atas, ditarik ke udara oleh Sagot Trident. Qian Rensu tentu saja tidak akan menunggu Tang San selesai mengisi daya. Bila Sunfire sejati yang panjangnya 100 meter itu ditebang dengan baut dingin kilat hitam berkedip di udara. Itu adalah manifestasi dari pedang, terus Sunfire yang memotong ruang. Praktis hanya dalam sekejap, pedang raksasa emas murni sudah di atas Tang San. Sejumlah besar elemen air yang masih belum sempat menguap diuapkan oleh terus Sunfire yang mengerikan itu. Pedang raksasa emas murni juga langsung mencapai dahi Tang San. Senyum dingin yang samar muncul di sudut mulut Qian Rensu. Dia sudah menyerap terus Sunfire dalam jumlah besar sambil menunggu kedatangan Tang San, menunggunya mendekat. Pedang San yang telah diisi sejak lama menghadapi Tang San, yang tiba-tiba harus menerima tantangan. Dan bahkan jika itu tidak bisa melukainya dengan serius, setidaknya bisa membingungkan dewa yang baru naik ini. Dalam pertempuran tingkat dewa itu tidak mudah untuk membuat comeback setelah satu sisi sudah dirugikan. Namun banyak hal berbeda dari ekspektasi ke kenyataan. Menghadapi pedang matahari suci yang turun dari langit, melihat sejumlah besar air menguap, Tang San tidak sedikit gugup. Sama seperti kata Xiao, dia tidak takut Qian Rensu ketika dia masih hanya Jul dulu. Jadi bagaimana dia sebagai Sagot? Sagot Trident memangkas busur besar di udara, yang memasukkan jantung Sagot yang baru saja dipalsukan. Langsung menyedot semua elemen air yang masih belum hancur oleh pedang matahari suci. Cincin cahaya biru kemasan raksasa muncul entah dari mana di atas kepala Tang San, bentuk pertama Golden Hilton Halberds, badai tidak tetap. Tang San masih belum benar-benar menguasai semua kemampuan Sagot. Tetapi ia tahu 3 bentuk pertama dari Golden Hilton Halberds dengan jelas sejak lama. Dengan kekuatan sejati Sagot, kemampuan surgawi yang tangguh ini secara langsung menunjukkan efeknya yang sebenarnya. Di langit, banyak pedang suci-suci yang kuat benar-benar diserap oleh cincin cahaya biru kemasan.
Dengan beberapa sentakan pergelangan tangan Tang San, satu cincin cahaya demi satu muncul di udara di atasnya. Dikelilingi oleh cincin cahaya biru kemasan energi, pedang suci matahari berkurang sedikit demi sedikit. Selain itu, diblokir oleh badai tidak tetap itu tidak bisa langsung ditebang. Perasaan surgawi Qian Rensu langsung meledak mencoba memotong cincin cahaya badai Unfixed. Tapi Tang San sudah siap dan perasaan surgawinya sama-sama meledak. Dengan lipatan lembut dari 8 sayap Sagot di punggungnya, cahaya biru kemasan berbentuk gelombang melesat ke langit, secara paksa memutus koneksi indera surgawi Qian Rensu dengan pedang matahari suci. Seiring dengan badai tidak tetap itu juga secara paksa membubarkan pedang matahari suci itu sendiri. Cahaya keemasan murni membentuk cahaya yang menyilaukan di udara. Qian Rensu menyaksikan pedang matahari suci menjadi tidak dapat menggunakan kekuatannya dan segera bereaksi. Jarak 10 km bisa dilewati dalam sekejap ke tingkat kekuatan dewa seperti mereka. Tubuh dan pedang bersatu, pedang malaikat suci menunjuk langsung ke dada Tang San. Semua api emas murni langsung diserap ke dalam pedang, dan pedang sucinya langsung berubah menjadi emas murni transparan, seperti kristal emas murni. Terus sunfire yang dikandungnya jelas mengerikan. Tutup pertarungan jarak dekat. Tang San tidak takut pada siapapun. Menghadapi serangan Qian Rensu, Tang San menggunakan Ghost Shadow Perplexing Step dan dia berkedip-kedip di udara seperti ilusi. Sagot Trident meninggalkan garis cahaya dan bayangan ilusi menghasilkan satu cincin cahaya biru kemasan. Selain memblokir serangan musuh, fungsi yang bahkan lebih penting dari Unfixed Store adalah untuk menahanmu untuk waktu yang lama. Tang San tentu saja tidak bisa menggunakan ini ketika dia menghadapi Qian Rensu sebagai judul Duluwa, karena itu tidak mungkin berhasil. Tetapi sekarang berbeda. Dia sudah menjadi Sagot, dan pada tingkat yang sama, tingkat keberhasilan Storm yang tidak tetap setidaknya 50%. Dan jika dia menahan Qian Rensu hingga 8 detik, pertarungan ini setidaknya akan berakhir setengahnya. Melihat cincin biru kemasan cahaya bergegas ke arahnya, Qian Rensu langsung merasakan bahaya yang intens. Angelic Six Wings di punggungnya langsung memanjang dan momentum awalnya yang cepat ke depan terhenti, benar-benar berhenti dengan keras di udara. Dengan ketukan 6 sayap, dia membuat belokan tajam 90 derajat di udara menembaki langit. Matahari menjadi latar belakang Qian Rensu, bayangan emas besar membentang di belakangnya persis sama dengan tubuhnya. Pedang malaikat suci naik tinggi. Mata Phoenix Qian Rensu menyipitkan mata. Bibir Vermilionnya membuka dengan lembut, meludahkan 2 kata dingin malaikat hakim. Atmosfer antara langit dan bumi bergetar hebat. Tang San merasa seperti diperas oleh suatu kekuatan dan sebenarnya tertunda sejenak. Penundaan ini berlangsung kurang dari 1 detik, tetapi dalam waktu singkat ini, serangan Qian Rensu telah berhasil. Sinar cahaya kemasan murni bersinar dari langit memukulnya langsung. Sinar cahaya ini tidak datang dari Qian Rensu, melainkan dari matahari yang terbenam tinggi di langit. Cahaya Judgment, bagian dari Angelic Mystic Justice, itu memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Tang San merasakan panas terik yang tak tertandingi menyebar ke seluruh tubuhnya. Sagot Raymond langsung merilis cahaya biru kemasan yang tak tertandingi untuk memblokir invasi cahaya kemasan. Tapi meski begitu, dia masih dipaksa turun dari langit. Di bawah iluminasi cahaya yang membakar itu, gerakannya berubah sangat lambat dan kekuatan surgawi di dalam tubuhnya meleleh seperti salju. Qian Rensu menggunakan giliran 90 derajat yang tak terbayangkan, ditambah saklar kemampuan surgawi yang cepat untuk menghantam Tang San. Teknik pertarungan tingkat dewa ini tidak diragukan lagi adalah manfaat dari hari-hari terakhirnya. Dewa dengan atribut parsial kegelapan pasti akan menderita cedera serius saat terkena cahaya penghakiman ini. Cahaya penghakiman mengandung kekuatan cahaya suci yang terlalu kuat. Itu pada dasarnya adalah api suci yang dipadatkan dan serangan kuat dari dewa malaikat yang memanfaatkan kekuatan suci matahari. Tetapi sebagai Sagot, Tang San memiliki atribut cahayanya sendiri menggabungkan cahaya dan air. Menghadapi cahaya penghakiman yang sakral ini, setidaknya perlu waktu untuk benar-benar melukainya. Tetapi hanya konsumsi kekuatan surgawi yang besar, dan jika ini berlangsung keseimbangan kekuatan antara dia dan Qian Rensu akan segera berubah. Sagot the Four. Tang San berseru dengan suara nyaring yang mantap. Dia perlahan mengangkat Sagot Trident dalam terang penghakiman itu.
Di dadanya permata biru belah ketupat bersinar. Gelombang biru kemasan menyapu dari Tangsan, langsung membentuk pusaran air biru-biru 10 meter yang berputar-putar di sekitarnya, memaksa cahaya kehakiman memukulnya. Mata Qian Rensu menyala. Sebagai pengendali cahaya penghakiman, dia secara alami bisa merasakan perlawanan kuat yang diangkat oleh Tangsan, tapi dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk mempertahankan keuntungan. Pedang malaikat memotong salib di udara menyatu dengan cahaya penghakiman sebagai bintang berbentuk salib. Malaikat bersikan. Bom cahaya penghakiman tiba-tiba meledak, berubah menjadi bola cahaya emas murni raksasa yang sepenuhnya menelan Tangsan dan pusaran airnya. Temperatur naik dalam garis lurus, naik ke ketinggian beberapa ribu derajat dalam waktu singkat. Cahaya penghakiman ini datang. Cahaya pemurnian sangat lengket, dan Qian Rensu juga terus-menerus mencurahkan kekuatan dewa, malaikat, dan menurunkan Trusunfir. Dan bola cahaya emas murni itu tumbuh semakin besar dan semakin besar. Suhunya juga naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Qian Rensu ingin menggunakan energi yang menakutkan untuk menyaring Tangsan. Merasakan lingkungan menjadi memanggang seperti tungku, serta Trusunfir yang terus menguat, Tangsan tidak bisa menahan keringitan. Dia bisa dikatakan telah tidak siap oleh Qian Rensu. Memang dia masih belum cukup akrab dengan kekuatan Sagot setelah hanya menerimanya. Kekuatan batin Mysterious Heaven Skill dalam dirinya telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan Sagot. Tidak lagi energi putih, energi yang sederhana dan lembut seperti susu. Ini juga membuat kontrol Tangsan sedikit cacat. Tapi kemampuan beradaptasi Tangsan sangat kuat. Qian Rensu jelas mengambil keuntungan dari ketidakbiasaannya dengan kekuatan surgawi untuk secara langsung menghancurkannya. Tetapi apakah kuletan Tangsan begitu mudah dipatahkan? Dengan pikiran, kekuatan Sagot Tangsan langsung menyatu dengan Sagot Raymond. Sagot Eight Wings yang melipat untuk melindunginya, membentuk penghalang biru kemasan yang mengisolasi Trusunfir di luar. Dan pada saat yang sama, kepala naga berbentuk pauldron di bahu kanannya tiba-tiba melintas. Energi naga biru berbentuk emas bergegas keluar, berputar sekali di sekitar Tangsan dengan tangisan naga yang beresonansi, menyebarkan beberapa Trusunfir itu. Tangsan melemparkan kembali Sagot Trident, ruang milenia langsung meletus di belakangnya. Dengan dukungan kekuatan Sagot, bentuk kedua Golden Turgent Halberds menunjukkan kekuatan yang tepat. Dengan ledakan dahsyat, gelombang energi liar menghasilkan gaya ledakan. Tentu saja Trusunfir memang menahan Tangsan, tetapi energinya paling kuat dari depan, sementara di belakangnya itu sedikit lebih lemah. Dengan ledakan dari Millennial Space, celah itu langsung dibuka paksa. Perasaan surgawi Qian Rensu selalu melacak Tangsan, dan dia secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Angelic Raymond bersinar lebih terang, Trusunfir menguat satu langkah lebih jauh. Retakan itu diperbaiki hanya dalam sekejap mata, tidak pernah memberi Tangsan kesempatan untuk melarikan diri dari kandang. Tangsan tidak berencana menggunakan serangan yang satu ini untuk mematahkan blokade Qian Rensu. Jika sesederhana itu, maka dia tidak akan menghadapi dewa. Retakan instan sudah cukup untuk tujuannya. Energi berbentuk naga biru emas yang terbang dari pauldron mengambil kesempatan instan, terbang keluar dari Trusunfir. Sebuah tangisan naga bergema di 9 langit. Samudera mendidih. Bintik-bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya dengan deras keluar dari permukaan, berkumpul menuju energi berbentuk naga itu. Energi Qian Rensu sekarang digunakan pada Trusunfir dalam upaya untuk memperbaiki Tangsan. Dan dia tidak punya cara untuk melakukan apapun tentang energi berbentuk naga yang terbang ke arah laut. Kekuatan Sagot Tangsan meletus dengan melampaui imajinasinya, dan selama dia santai sama sekali, Tangsan mungkin keluar dari nyala api. Yang diinginkan Qian Rensu sekarang adalah mengambil keuntungan dari serangan balik Tangsan yang masih belum dibentuk untuk menghabiskan sebanyak mungkin kekuatan Sagotnya, memperluas keunggulannya lebih jauh. Tapi Qian Rensu masih meremehkan kekuatan Sagot. Atau bisa dikatakan dia meremehkan kekuatan lautan. Diinfus dengan bintik-bintik cahaya biru yang terbang dari laut. Energi berbentuk naga itu tumbuh secara geometris, menjadi panjang 100 meter dalam waktu singkat, berubah menjadi naga raksasa berwarna biru kemasan. Qian Rensu mengondensasi Trusunfir, dan dari mana Tangsan membentuk naga raksasa berwarna biru kemasan ini adalah True Moon Water di lautan. Benar, matahari lebih tak terbatas dan bahkan lebih kuat daripada lautan.
Tetapi semakin besar kekuatannya, semakin sulit untuk dikendalikan. Qian Rensu adalah dewa malaikat, bukan dewa matahari. Dia tidak bisa sepenuhnya menyerap energi matahari, dan hanya bisa menggunakan sebagian saja. Dan Tang San berbeda dari dia. Sebagai Sagot, semua kekuatan laut ada di perintahnya. Di dunia surgawi, dewa malaikat dan Sagot adalah dewa utama. Tapi yang mana dari penerus mereka yang paling kuat hingga latar belakang penerus? Naga raksasa 100 meter yang terkondensasi dari True Moon Water tiba-tiba melonjak dan mengetuk tungku True Sunfire dari belakang dengan raungan. Ci! Tornado Orb langsung melesat ke langit. Dengan ledakan tiba-tiba dari dua kutub ekstrem dari True Sunfire dan True Moon Water, langit terdistorsi sejauh 10 km jauhnya. Spiral uap yang meledak di udara, dan semua makhluk hidup yang terbang di udara langsung terhapus dari dunia ini, membuat dunia dalam kisaran ini kosong. True Sunfire dan naga True Moon Water menghilang secara bersamaan, dan Qian Rensu juga terlempar oleh ledakan itu. Tapi dia masih senang daripada khawatir. Benar, Tang San telah melakukan serangan balik dan menghancurkan tungku True Sunfire-nya. Tetapi dia jelas merasakan bahwa panasnya True Sunfire-nya secara substansial telah menghabiskan daya Sagot Tang San. Setidaknya lebih dari yang dia habiskan. Karena kedua belah pihak harus mengandalkan kekuatan surgawi untuk pulih. Jika dia terus-menerus memperluas keunggulan ini, kemenangan akan menjadi miliknya. Tang San sudah dekat dengan tanah, dan dia benar-benar terlihat jauh lebih buruk daripada Qian Rensu. Rambut biru di punggungnya berantakan, dan dia berulang kali mengepakkan Sagot Eight Wings untuk menyeimbangkan dirinya. Tapi matanya masih tidak terganggu dalam dan jauh, seolah dia tidak terpengaruh sama sekali. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.